Teddy. Sehari-hari saya mengelola toko buku dan penerbitan pos di Pasar Santa, Jakarta Selatan. Dulu, seperti banyak pembaca lain, pasti ingin untuk satu hari bisa punya toko buku atau mengelola toko buku karena tempat bahagianya dia ada di toko buku gitu. Pada saat kami ada di pasar ini, kami melihat bahwa pasar ini secara sewa lebih masuk akal, terjangkau. Dari situ karena toko bukunya pun kecil, itu kami jadi lebih leluasa gitu loh untuk mengkurasi buku dan menjadikan ini sebagai ruang, tidak hanya sebagai ruang untuk bertransaksi buku, tetapi juga ruang berinteraksi antara para pembaca, penulis, dan lain-lain. Di toko buku besar itu punya jaringan distribusi yang sangat luas di Indonesia, sementara di toko buku kecil seperti kami lebih terbatas. Namun karena kecil kami jadi lebih leluasa untuk memperkenalkan atau memperkenalkan buku yang ingin kami untuk jual gitu ya, sehingga lebih fleksibel, tidak harus selalu melulu mengikuti apa yang laku, tetapi kami bisa mencoba mendorong buku-buku yang memang kami percaya untuk bisa terus menemukan pembacanya. Penerbit alternatif kalau dari namanya dan misinya harusnya adalah penerbit yang menyediakan ragam bacaan yang mungkin berbeda dari apa yang akan diketengahkan dari orang yang punya modal lebih besar misalnya, atau orang yang mengikuti selera pasar. Jadi mencari alternatif untuk memberikan keragaman sudut pandang yang ada di masyarakat. Kalau gitu aku titip ini aja ya. Oke. Ini di DM nih Amira namanya. Oke, aku apa lagi? Yang saya mau sampaikan itu bahwa sangat penting untuk adanya sumber wacana yang beragam, yang alternatif. Jadi berbagai wacana alternatif di luar wacana arus utama itu harus selalu bisa mendapatkan tempat dalam masyarakat, sehingga menjadi bahan pemikiran, bahan diskusi, dan lain-lain. Kalau Postpress sebagai penerbit alternatif, penerbit independen, kami juga mendistribusikan buku-buku kami melalui jalur-jalur independen lah ya. Jadi yang pertama tentu di toko buku kami, yang kedua juga dari toko-toko buku independen lain ataupun toko-toko buku online. Jadi memang memanfaatkan jalur-jalur distribusi non toko buku besar seperti itu, sama seperti buku-buku lain yang ada di sini. Kalau buku-buku buku-buku dari luar itu ya memang kami pesan import sesuai dengan apa yang kami rasa ingin kami perkenalkan. Sebagai satu penerbit, kami menerbitkan 7 buku sejauh ini, dan memang sesuai dengan target kami 1 tahun itu 1 sampai 2 buku saja yang kami betul-betul bisa garap dari dekat dan rawat dalam jangka waktu yang panjang gitu. Kamu yang Clara, aku yang 4 ini. Sebuah buku ketika hadir ke Postpress, kami memberikan komitmen selama 10 tahun. Perinterannya mungkin nggak besar ya dibandingkan dengan penerbit mayor atau penerbit yang lebih punya sumber daya gitu, cuma 500 sampai 1000. Tapi komitmen kami adalah selama 10 tahun tersebut buku ini selalu ada dan selalu akan kami jual. Ini adalah sesuatu yang tidak banyak ada di penerbit lain, walaupun masa kontraknya mungkin sama gitu, bisa sampai 10 tahun. Udah. Yang di DM kan? Iya. Dulu satu buku kami, Nawila judulnya, itu dulu pernah diterbitkan oleh penulisnya Mbak Reda Gaudiamo itu sendiri
self publish waktu itu. Dan kami suka sekali buku itu, kami nggak sengaja ketemu itu di kedai Cikini, kemudian kami sangat suka, dan kemudian saat kami mempunyai penerbitan, kami ingin bagaimana kalau buku ini kami terbitkan. Saya merasa toko buku yang sebenarnya adalah toko-toko buku kecil itu loh. Karena mereka sangat jujur dengan dengan cita-citanya ya, yaitu menjual buku. Dan beberapa toko buku kecil, bukan beberapa ya, saya pikir sebagian besar toko buku kecil itu punya visi yang sangat jelas. Nggak asal ada buku lalu dipajang di situ dan dijual, tapi karena si pemilik toko buku merasa bertanggung jawab dengan apa yang ada di tokonya. Memang berbeda sih rasanya ketika bekerja sama dengan penerbit kecil dan penerbit independen dengan penerbit besar. Di penerbit besar, naskahmu adalah salah satu dari checklist mereka. Mereka punya checklist yang panjang sekali dan selesai. Pending ini masih nganggur ini, cek gitu. Jadi apapun naskahmu, mereka sudah punya pola marketing yang baku, punya promo yang bagus, jadi kalau nggak cocok, mandek, diapain ya, berhenti lama gitu. Kalau soal royalti, saya malah bisa bilang hitungannya pos lebih menyenangkan dari yang penerbit besar, jauh lebih menyenangkan. Bedanya ketika naskah sudah dibuat, selesai, layout apa semua, kan tanda tangan kontrak dan lain-lain. Oke Mbak, kita cetak misalnya 1.000 gitu. Ya udah 1.000 itu duitnya langsung zet masuk, hitungannya sekian masuk. Nah, penerbit besar 1.000 ya gitu. Tapi uang yang masuk pertama 15%. Gitu. Nanti ya kalau sudah 6 bulan pertama berdasarkan jumlah ini kita kirim lagi ya 15%. Nanti 15%. Kapan kelarnya? Nggak tahu. Yang fair gitu justru penerbit kecil. Penerbit kayak Pos, kayak Pocar itu langsung, Mbak, ini ya hitungannya gini. Oke, udah. Masalah nanti bukunya itu ternyata laku, ternyata seret. Itu problemnya mereka gitu. Mereka kayaknya ini problem saya dalam menjual, berarti saya mesti mencari cara untuk mempromosikan lebih sering, bikin program, bikin wawancara kayak, bikin apa kayak, IG live kayak apa kayak gitu. Kalau buku Indonesia rentangnya mungkin dari sekitar 60.000 sampai yang paling mahal tuh 150-an ya kalau nggak salah. Kalau buku bahasa Inggrisnya kami menekan harga sih memang. Jadi untuk buku bahasa Inggrisnya paling mahal di pos itu 270.000 dan tidak akan lebih mahal daripada itu. Karena kami ingin memastikan buku-buku yang kami punya masih bisa terjangkau. Selama pandemi memang ada peningkatan. Jadi dengan kami membuka kesempatan untuk berinteraksi dan channel pembelian secara online, kami bisa menjangkau lebih banyak orang daripada yang dulu bisa kami jangkau ketika kami hanya beroperasi secara fisik. Fiksi semuanya sih ya. Kalau buat calon penulis, saya kepingin mereka bertemu dengan penerbit yang tepat gitu. Jadi bertemu dengan pertama bertemu dengan editor yang baik, kemudian bertemu dengan penerbit yang tepat, yang mencintai buku mereka. Jadi jangan tergoda dengan nama besar atau logo yang sudah sangat dikenal, yang harus ada di pojok kanan buku. Tapi pikirkan bagaimana bukumu itu dicintai dan berumur panjang dan bertemu dengan pembacanya.
Menurut saya itu sih yang penting. Untung rugi itu relatif ya. Dan buat saya yang namanya sukses itu adalah kita tetap bisa setia dengan visi dan misi yang kita punya. Kita tetap punya daya untuk bergerak ke arah yang kita inginkan. Dan kita bisa merawat orang-orang yang bersama-sama kita membangun usaha tersebut gitu. Kami menjalani pos ini karena kecintaan kami lah kepada buku, dunia tulis menulis dan lain-lain gitu. Nah, tetapi kami juga tidak ingin untuk menjalankan ini tidak secara serius dan membebani kami secara keuangan gitu. Jadi kami juga ingin ini sebagai satu unit usaha, itu juga unit usaha yang menguntungkan dan berkesinambungan.